Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sobat kontan semuanya? Jumpa lagi bersama kami dari ruang redaksi kontan. Seperti biasa, telah hadir rekan-rekan kita. Tentu sudah tak asing ya dengan terutama nih Bung Aziz. Halo, Host. kontaners. Ya, kemudian Pak Sandi, Siap, Mas. Pak Markus. Siap, Mas Andi. Ya, kali ini kita akan bicara tentang polemik hutang kereta cepat ya. Proyek yang meninggalkan warisan hutang yang cukup besar, yang membuat PT KAI teriak-teriak dan mengatakan ini akan menjadi bom waktu. Terlebih pemerintah juga lepas tangan. Menteri Keuangan Purbaya tidak mau menanggung beban utang tersebut dari APBN dan menyerahkan sepenuhnya kepada Danantara karena KCIC kereta cepat Indonesia Cina ini sudah murni skema bisnis to bisnis. Nah, yang sekarang ditunggu oleh publik sebenarnya adalah berapa sih sebenarnya besar total utang proyek kereta cepat ini dan seperti apa rencana pelunasannya, ya kan? Karena sampai sekarang polemik ini belum begitu jelas kan? Ya. Betul. Hanya ada keterangan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan yang bilang dari awal ini udah busuk Ya. dan Yang tiba-tiba mulai muncul lagi ya. Iya. Udah lama juga. Katanya mengajukan skema restrukturisasi sampai 60 tahun. Nah, ini siapa dulu yang menjelaskan nih, Pak Markus mungkin ya? Seperti apa sebenarnya Oke. hutang, berapa besar utang kereta cepat ini, lalu bagaimana sebenarnya skema pelunasannya? Oke. Iya. Terima kasih Mas Hafiz. Sebenarnya gini, sebenarnya sih awal mulanya ya, utang KUS ini kan muncul gara-gara apa nih? Gara-gara adanya beban utang yang dilimpahkan ke yang namanya Kereta Api Indonesia atau KAI. Karena ini kan KUS ini kan sudah menjadi kewenangan dari KAI. Ya. Nah, kenapa nih muncul? Ya kita tahu semua lah bahwa KAI ini nggak hanya punya KUS kan, mereka punya yang namanya ya KRL, kereta antar kota dan semacamnya. Nah, ini bisa menimbulkan kinerja KAI itu bakal terbebani dengan adanya utang yang tiba-tiba masuk ke KAI. Nah, banyak publik yang merasa nantinya dengan adanya utang KUS ini bakal berimbas ke layanan KAI yang lainnya lagi nih. Misalnya kita semua tahu kan bahwa KAI kan punya Komuter lain Ya. dan kereta subsidi. Nah, ini menjadi tanggung jawab mereka nih. Nah, ini bakal membebani moda transportasi tersebut. Utangnya tuh berapa ya? Nah, kalau misalnya utangnya sendiri sih sebenarnya tiba-tiba memang gede ya. Kalau di total itu kan dalam hal proyeknya ya, proyek KUS itu ya, itu kira-kira 7,2 miliar tuh. 7,2 miliar dolar ya? Nah, itu 116 triliun tuh. Enggak, kalau nggak salah dirupiahkan tuh 125 ya. 25 triliun ya. makanya kita menggunakan miliar US saja. Iya. Seolah-olah kecil ya, 7,2 miliar US itu kan. Dan Itu utang tahap pertama. Kan ada lagi terjadi overrun cost kan. itu udah termasuk overrun ya. Overrunnya itu sekitar 1,2 miliar. 1,2 miliar. Dari awal itu 6 miliar ya, 6 miliar. Dan itu KAI yang menanggung semua beban utang itu. Dilimpahkan ke KAI karena kan awalnya itu kan KCIC-nya kan ibaratnya kan dia kan mau berdiri sendiri nih. Ya. Cuman tiba-tiba pemerintah yang sekarang ini ya udah karena ini urusannya itu KAI, Ya. jadi semuanya itu dilimpahkan ke KAI. Nah, induk KAI. Nah, kenapa ini dilimpahkan? Ya kita semua tahu kan bahwa sekarang ini BUMN tuh punya yang namanya induk segala induk ya. Danantara. Nah, itu dia Danantara. Nah, Danantara inilah yang kira-kira menitahkan KAI itu yang menjadi kayak semacam naruh utang proyek KUS ini di KAI. Oke. Memang Danantara juga mereka juga secara cool ya kalau kita lihat dari pernyataan dari para petinggi-petinggi Danantara bahwa utang ini bakal segera dibereskan. Tim mereka sudah melakukan negosiasi dengan pihak Cina. Oke.
Dan kita juga tahu juga kan bahwa pemerintah Cina juga beberapa hari yang lalu juga mereka suka sih cool-cool aja ya. Maksudnya ya kita bakal bernegosiasi dengan dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan utang WUS itu. Ya. Cuma kan yang menjadi persoalan kan adalah nilainya itu kan. Betul. Ya. Nilainya itu dan apakah sebenarnya kita lihat juga nih. Sebenarnya WUS ini kan sudah beroperasi 2 tahun ya. Ya. 2 tahun. Nah, kira-kira ini apakah sesuai dengan ini nggak sih? Maksudnya kebutuhan dan peruntukannya dan targetnya. Nah, betul itu harus dilihat itu. Perlu dilihat. Nah, Penumpangnya berapa perharinya, ya kan? Ngomong itu sebenarnya menarik ya. Ada omongan Pak Jokowi. Ya. Ini proyek yang bergulir di era dia nih ya. Ya, di eranya Pak Jokowi. Setelah banyak dikritik, disorot, Akhirnya bicara ya. akhirnya dia bicara. Dia mengatakan bahwa jangan melihat proyek kereta cepat dari sisi komersil, karena ini dia mengakui ini proyek tidak mengejar laba. Ini investasi sosial, Oke. moda transportasi publik itu yang sudah selayaknya disubsidi Ya. Demi mendorong peralihan masyarakat dari moda transportasi pribadi ke publik guna mengatasi kemacetan. Ya. Karena katanya potensi kerugian dari kemacetan itu di wilayah Jabodetabek plus Ya. Bandung, kata dia itu sampai 100 triliun per tahun. Ya. Oke, investasi sosial artinya harapan dia tentang investasi sosial dari proyek ini mungkin di satu sisi kita akui mungkin ada bagusnya. Ya. Persoalannya kan BUMN dalam hal ini KAI tidak sanggup menanggung beban utang terus itu gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya berapa sih beban utang itu kan ada 2. Satu cicilan pokok dan pembayaran bunga utang. Itu berapa sebenarnya? Nah, kalau lihat dari awalnya itu memang sih sebenarnya sih sudah ada pembagian utang ya antara pihak anggapnya kita sebutnya KCIC ya. KCIC dengan pemerintah dengan konsorsium Cina. Itu pembagiannya kalau nggak salah 60-40 ya. 60-40, 60 itu adalah urusan dari kita BUMN yang namanya PT Pilar yang menjadi pemegang saham dari KCIC. Ya. PT PSIB ya? PSIB ya. SBI ya. PSBI. Dengan yang Cina gitu kan 60-40. Nah, itu sudah ada pembagian. Nah, itu sudah ada skema juga tuh. Awalnya bahwa itu nanti pembayaran utang itu bakal berlangsung selama 40 tahun. 40 tahun ya. 40 tahun dengan grace period atau namanya penundaan ya. Penundaan utang itu 10 tahun tuh. Jadi kalau di total ya 50 tahun kan. 50 tahun. Dengan bunga kalau nggak salah sekitar 2% ya, antara 2-3% ya bunganya. 2% itu kalau nggak salah untuk pinjaman yang pertama. Pinjaman yang overrun-nya itu kan 3,1, 3,2%. Nah, kita beda-beda nih. Bunganya beda-beda. Jadi bunganya itu yang awalnya yang 6 miliar US itu yang awalnya yang 2%. Ya. Overrun-nya itu sekitar 3%. 3%, naik 1% nih kira-kira. Nah, itu juga mata uangnya juga beda-beda tuh, antara mata uang US dollar sama mata uang renminbi. Oh, oke. Renminbi itu kena bunga 3,2%, US dollar kena bunga 3,1%. Kalau nggak salah itu deh kesepakatannya. Nah, itu kan sebenarnya kita ingin tahu nih, sebenarnya apa sih yang membuat itu utang ini dipermasalahkan? Karena kan harus bayar utang kan. Betul. Karena proyeknya sudah beroperasi, ya tinggal nagih utangnya nih. Nah, cuma persoalannya gara-gara ini dilimpahkan ke yang namanya KAI, KAI teriak-teriak nih, ya kan? Karena dia dengan kinerja yang seharusnya untung menjadi rugi. Pasti dong. Karena kalau dihitung-hitungannya itu kira-kira KAI itu harus membayar antara 1 sampai 2 triliun tuh. Per tahun cicilan. Per tahun ya. Itu baru bunga kalau nggak salah. Ya, benar. Karena kalau salah Purbaya pernah mengatakan, Menteri Keuangan Purbaya pernah mengatakan untuk membayar bunga utang proyek KCIC ini per tahun sekitar 2 triliun. Betul. Belum utang pokoknya ya, belum pembayaran pokok utang. Nah, itu baru bunga. 2 triliun per tahun. Makanya ini yang membuat publik langsung sorotnya langsung ke KAI kan. Wah. Nah, Pak Markus, ini kan dikatakan Jokowi mengklaim dampak signifikan WUS ini sudah terlihat. Ya, oke. 30.000 per hari penumpang diangkut. 25.000 rata-rata. Kalau Jokowi bilang 30.000. Itu klaimnya ya. Tapi di data KCIC ini 25.000 per hari. Itu belum nutup. Artinya pendapatan dari tiket itu belum nutup kan? Jadi gini, kalau kita nah oke, sekarang kita lihat soal kinerja WUS ya. Maksudnya kita jemput dalam gampang ya, jumlah penumpang nih. Ya.
Nah, kira-kira itu proyek ini secara masuk akalnya, maksudnya dianggap berhasil itu, kalau ikut hitungan awal itu adalah minimal itu bisa mengangkut 30.000 per hari nih. Iya. 30.000 hari hitungannya. Per hari ya? Kenyataannya oke. Kalau Hmm. kita cek ya, kita cek di data yang pihak ketiga, yang dalam arti namanya Badan Pusat Statistik ya. Hmm. Itu mereka itu mengakumulasi data penumpang WUS di bulan, kalau nggak salah bulan Juli ya, Ya. Juli 2023 itu totalnya ada 550.000 total dalam sebulan ya. Oke. Nah kalau kita bagi 30 hari ya, Hmm. sebulan kan 30 hari tuh, berapa coba? Berapa jatuh ya? 19.000. Cuma 19.000 berarti. Nggak sampai. 20.000 juga nggak sampai. Di bulan Agustus ternyata turun 530.000. Berarti okupansi. Oke, Okupansinya cuma 70%-an ya? Iya. Berarti terus di total berapa? 17.300 orang penumpang. Hmm. Kalau dicek lagi klaimnya dari apa? Klaimnya Dari KCIC ini, data dari KCIC. Itu penumpang tertinggi untuk tahun sepanjang 2 tahun itu terjadi di Juni 2025. Libur sekolah mungkin. Nah, Itu berapa itu angkanya? 26.000. Tertinggi itu ya? Tinggi. Berarti kan memang belum Berarti mencapai. bukan rata-rata sebenarnya Nah, 26.000 betul. itu. Berarti kan memang belum mencapai istilahnya Kira-kira apa ya? Ini datanya juga berarti ngaco dong. Kira-kira antara gini, KCIC dengan Nah, BPS. Itu perlu kita itu tuh. Perlu Ini ada kita nggak perhatikan. hubungannya ini? Artinya gini, ini kan disebut-sebut proyek yang tanpa melakukan kajian yang secara holistik ya, secara mendalam nih. Iya, ini terlalu cepat nih kajiannya. Misalnya, banyak kalangan mengatakan dari awal pengamat transportasi publik, ya ini tidak begitu, bukan menjadi moda transportasi massal yang sifatnya menjadi pilihan utama masyarakat Betul. ya. Kan ada banyak pilihan. Ya. Misalnya travel ke Bandung sekarang kan banyak, Mas. banyak kan. Kereta juga bisa. Tiketnya lebih murah juga ya? Tiketnya lebih murah. Berapa? 100.000 boleh nggak? Dan waktu tempuhnya pun itu mirip-mirip. Terus ada KAI ya, Ya, kereta Pariangan. Pariangan. Nah, terus mobil pribadi jalan tol ya? Iya. Pesawat belum? Oh, belum pesawat. Ya. Artinya Pilihan. sementara tiket bus ini berapa, Jis? Kamu pernah naik kan? Ya, kalau di dilihat kalau itu kan, di tiketnya sekitar ini Ya, sekitar 250.000 ya. ya Di 200 KAI Akses. ya, Nah, terus sekarang ini 250.000. siang-siang 250.000. Jadi dia memang per jam dia berubah-ubah sampai nanti bahkan ada yang 300.000. Cuma jangan salah Bang Ajis, itu pada saat Juni 2025 itu tiket bus itu pasti kena diskon. Nah, Pas momen Iya, jadi emang ada sekolah. diskon. diskon. Iya. Ini emang ini menarik ya karena kalau dari hitung-hitungan secara ekonomi sebenarnya nggak masuk. Ya. Ya, Secara masuk, ekonomi tuh, ya kan? Iya. Secara ekonomi bayar tiketnya harga Iya. yang sekian. Waktu itu kan tiketnya flat, Mas. Iya. Dari pagi sampai malam tuh 350.000, Mas. 50.000 ya. Kemudian dia ubah. Oh gitu. Jadi sekarang Dia ubah. Jadi dia pagi 200, kadang 250.000. Jadi makin siang itu makin mahal, kemudian mahal. sore lagi makin mahal lagi. Ya, maksimal itu. 350.000. Maksimal 350.000. Jadi perubahan skema tiket di WUS itu juga agak ini juga ya, Iya. agak tidak masuk akal. Iya, Gitu. iya, iya. Karena kan disangka 350.000 terlalu mahal waktu Iya, itu. iya. Ya. Ya kan, terus kemudian mereka ubah. Iya, mereka coba ngotak-atik ya. Ngotak-atik. Tapi akhirnya tarif. sekarang kan kelihatan sebenarnya pendapatan real WUS itu juga nggak pernah nggak pernah share, Mas. share ya. Nggak pernah di-share. Memang Dia, belum pernah. dia pasti menggabungkan nih Oh. sama KAI. Iya. Itu dia. Nah, kita perlu juga tuh data itu. Mas Andi, gimana nih komentarnya soal WUS nih yang polemiknya? Oke, Semua elemen udah komentar. betul. Dan antara katanya udah melakukan negosiasi dengan Cina, itu katanya menjadi 60 tahun Ya, utangnya. sedang proses ya. Sedang proses. Kemudian Pak Luhut tiba-tiba muncul yang entah lama nggak muncul ketika ada komentar soal WUS oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya menolak untuk membayar utang WUS memakai APBN. Ya kan, karena Danantara sudah mendapat dividen dan Antara harus membayar utang WUS. Ya. Kira-kira gimana nih, Oke. Mas Sandi? Oke, Mas Ajis. Yang pertama gini ya. Mungkin kalau kita bicara WUS, ini bicara banyak aspek. Ya tadi Pak Jokowi bilang ada investasi sosial. Kemudian ada aspek bisnis. Ya. Kemudian aspek hukum.
ke depan tuh nanti. Kita nggak tahu ya polemik ini nanti akan berakhir seperti apa. Nah, saya mungkin ingin menanggapi statement Pak Jokowi yang terkait dengan bahwa ini nggak sekedar bisnis tapi juga investasi sosial. Tapi kan kita juga harus ingat bahwa yang namanya badan usaha milik negara, dalam hal ini mungkin PT KAI ya sebagai pimpinan konsorsium BUMN Indonesia, itu kan perusahaan yang memang profit oriented. Profit oriented, Profit ya. oriented. Bukan perusahaan nirlaba nih ya. Betul. Namanya juga Persero ya. Ya, artinya Iya. memang sebenarnya kan mencari keuntungan juga. Nah, kalau bicara soal aspek sosial, investasi sosial itu sebenarnya sudah dilakukan sama KAI, misalkan di kereta ekonomi. Iya. Kan ada namanya PSO kan. Iya, PSO, Public betul. Service Obligation. Jadi memang Ada subsidi di situ. Kemudian jalur-jalur kereta perintis di luar Jawa dalam hal ini. Nah, itu memang baru kita bicara konteks aspek sosial. Kalau ini kan pertama ini kan kerjasama sama perusahaan Cina. Mereka udah jelas profit oriented. Ya jelas, apalagi kan pembiayaan ini dari mereka juga. Cina Bunganya besar. Development Bank itu kan Iya. udah pasti dia Dan mengucurkan beberapa pinjaman. afiliasinya Iya, ya, bank BUMN di Cina. Cina. Dan itu baru dari sisi, artinya begini, artinya memang nggak bisa juga kita menyimpulkan bahwa ini tugas pemerintah. Kalau tugas pemerintah jangan di Jawa dong. Kan harus ada konsep pemerataan ekonomi juga, mestinya di luar Jawa juga. Iya. Bangun jalur kereta api gitu. Jadi sebenarnya ini terbantahkan juga lah kalau itu satu hal. Nah, aspek ya intinya gini sih, bahwa memang proyek WUS ini itu dibuat, dirancang memang tidak dengan juga pendekatan yang lebih teknokratis. Misalkan sebelumnya kan Studinya ini Jepang. sebelumnya kan Jepang, Ya. cuma kan banyak di kemudian hari itu kan akhirnya diambil alih sama China. Ya. Studi Jepang pun rasanya kalau kita lihat beberapa data gitu ya, itu kan juga ada beberapa perbedaan juga di antara studi Jepang dengan studi Cina. Betul. Dan kalau Jepang mungkin lebih ketat ya, mungkin lebih ketat di awal. Misalkan contoh seperti proyek MRT itu ketat di awal, tapi kan sekarang kita bisa nikmatin, bahkan cenderung profit. Kalau nggak salah ini proyek KCIC ini yang Jakarta Bandung itu di studinya Jepang itu meminta untuk jaminannya APBN. Oke. Waktu itu. Iya betul. Ya selain Karena mungkin- karena dia meminta untuk safety untuk pembayarannya. Betul. Nah, waktu itu kan waktu itu tidak terjadi gitu ya. Terus kemudian beralih ke China. Nah, akhirnya berubah jadi B2B tuh. Oke. Nah, ini jadi persoalan juga kan. Ini bisa terjawab sebenarnya. B2B itu di Perpres 2015 ketika Pak Jokowi jadi presiden. Dan seiring perkembangan waktu ternyata kan ada cost of run, ada pembengkakan biaya. Itu sebelum Covid sebenarnya 2019. Tapi setelah Covid itu pemerintah membahas bahwa ini skema cost of run ini harus diantisipasi. Antisipasi apa? Perubahan aturan. Perubahan aturan ya. Perpres di 2021 masih Pak Jokowi. Oke. Dan di situ ada intervensi APBN. Iya. Jadi janji Pak Jokowi janjinya bahwa ini tanpa APBN tanpa itu APBN. sebenarnya tidak terbukti. Bahwa terakhir kan memang sebenarnya pakai intervensi APBN. Contohnya pemerintah itu melakukan PMN ya. ya PMN, Yes. penyertaan modal negara itu kalau nggak salah ya kepada PT KAI itu di atas 3 triliun. Termasuk untuk penempatan modal PT KAI supaya dia jadi pemimpin konsorsium PSBI. Berarti alasan Pak Jokowi waktu itu mengubah konsep APBN yang katanya awalnya tadinya B2B, APBN menjadi akhirnya APBN kan. APBN. Ya. Akhirnya APBN juga kan pada APBN akhirnya. juga iya pada akhirnya. Iya. Jadi maksudnya gini, ketika ini sudah masuk APBN berarti kan ini dana rakyat Iya, yang betul. memang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini kemungkinan nanti akan diwakili sama Danantara gitu kan, juga mestinya harus terbuka. Betul. Kalau ingin negosiasi, termasuk negosiasi utang ya harus clear tuh seperti apa. Karena memang ini menyangkut juga dana rakyat, juga tanggung jawab kinerja PT KAI yang memang merupakan BUMN. Ya, jadi kalau kita ngomongin soal WUS nggak apa-apa ya, karena ini kan duit rakyat, Mas. Iya. Sudah masuk. Ya. Iya. APBN. Jadi sebenarnya skemanya ini masih skema B2B ya.
Ya skema B2B dengan tetap masuk. APBN masuk lewat PMN. Oh, ketika Itu itu satu. ya. Ya memang sudah masuk. Ketika Enggak, KAI berubah menjadi ketua konsorsium, kan KAI itu kan sebelumnya kan anggota. Ketua konsorsium itu Wika. Oke. Iya, di apa namanya Perpres Terus kemudian dialihkan ke 2015. KAI Nah, kan? setelah Perpres Iya, iya, 2021 itu tuh konsorsium pemimpinnya udah berubah Iya, jadi iya, KAI. iya. Nah, kayak masuklah APBN karena KAI ini kan jadi pimpinan konsorsium. Tapi skemanya tetap B2B sebenarnya seperti yang kalau- dikatakan. Iya betul, skema tetap Tapi B2B. pernah ada Tetap skemanya tetap B2B. APBN masuk melalui PNN, Iya. Mas. Enggak, persoalan gini loh. Jokowi bilang investasi sosial, tapi skema bisnis to bisnis ini kan gak masuk akal. Iya betul. Yang namanya Iya. bisnis to bisnis ini kan istilahnya berorientasi profit, Profit, bukan pasti. perusahaan nirlaba kan. Betul. Makanya akhirnya ya seperti yang sekarang kita lihat lah, Iya. ya kan? Kalau skema B2B ya terbukti apa konsorsiumnya KAI tidak sanggup Tidak menanggung sanggup. beban utang itu Iya. kan. Akhirnya apa lagi-lagi APBN kan yang APBN. cuman Purbaya udah bener kan dia menolak karena Ya, karena benar. Purbaya berpegangan pada prinsip ini skema Betul. B2B, artinya urusan Danantara dong yang sekarang sudah membawahi Betul. Betul. KAI. Nah, yang lebih aneh itu kalau Danantara yang membayar utang. Karena gini, kalau analisis saya ya, Ya. itu kan Danantara duitnya itu kan dari ini, dividennya Dividen. para BUMN. Ya. Ketika semuanya dikumpulin kan dia pool tuh duit dividen itu. Yang paling besar pasti merasa loh dividen saya kok buat bayar utang itu gitu. Betul. Nah, itu kan logiknya aja. Iya. Nah, sekarang bagaimana nih Danantara membayar itu gitu. Bukan pakai dividen. Iya memang. Karena kan memang konsep dividen itu dan antara itu kan ada istilahnya itu 2 pilar ya. Satu pilar operasional, yang satu lagi pilar investasi. Nah, artinya dividen ini dikelola sama pilar investasi. Nah, Yang ditaruh di mana tuh? Iya. SBI ya? Apa? Ya. ya macam-macam lah. Ya, pokoknya- memang nantinya akan Yang katanya nggak ada keahliannya itu kalau Pokoknya cuma kalau taruh di situ kan. kalau Betul. kalau arahan Iya. Menq ini Danantara memanage dividen yang ada itu Dividen untuk ada. Untuk melunasi utang KCIC inilah. Ya, Iya. Kan begitu, Ya. memanage Nah, setoran dividen. Nah, makanya dalam konteks negosiasi Danantara dengan apa kreditur di China, Mm-mm. itu sebenarnya konteksnya adalah Danantara yang operasional. Jadi Danantara Asset Management. oh jadi dia yang Hmm. menanggung. Ya, Ya. karena kan Danantara Asset Management ini kan membawahi PT KAI Oke. yang dibawa sama Pak Oh berarti Doni Pak Doni Oskaria. Oskaria. Betul. Oke. Jadi bukan Artinya Pak Pandu. Iya. artinya utang itu naik ke atas dong ya sekarang. Ya artinya dibahas di tingkat di tingkat di level Danantara. Jangankan PT KAI, Garuda Indonesia pun Dan antar langsung kan ya. juga kan Danantara langsung restrukturisasinya ya. Oke. Artinya memang ini Ya ya ya. menyangkut ya. tetap karena kan induknya ya gitu. Dan Dan juga jadi memang jangan-jangan Danantara dibentuk untuk bayar utang. Membereskan bisa segala juga hal lah. gitu. Gitu, Kan iya. orang-orang pasti mikirnya begitu nanti kan. ya, Membereskan membenahi sebenarnya membenahi segala hal. Kan dia bayar ya. Lebih Bagi tepatnya dividen, bukan membayar utang, artinya Danantara ini menerima warisan utang Jokowi. Ya, ini kan utang-utang yang diwariskan oleh Jokowi, Iya 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 iya. ya kan? Betul. Istilahnya salah satunya proyek WUS ini. Proyek bos. Nah ini paling berat mas. Iya. Karena paling besar Yang kan. yang dia bilang investasi sosial tadi. Ya kan? Iya, iya. Ya, ya. Nah ada keinginan untuk menambah rel sampai Surabaya. Nah, Ini masuk akal nggak sebenarnya? Nah, kalau menurut saya sih gini, itu sebenarnya kan memang dari awal tuh proyek ini kan memang ada yang bilang pengamat sekaligus juga ada yang namanya mantan Menteri Perhubungan yang bilang bahwa proyek ini kan memang tidak layak secara untuk Bisnis. apakah nih Jonan maksudnya. jangankan bisnis. Ya. Secara kebutuhan juga nggak layak tadi. Yang tadi disebut oleh Bang Hafiz bilang bahwa karena jalur itu tuh sudah penuh gitu loh. Ada ada jalur tol, ada jalur KA. Banyak Nah, alternatif ya. Karena kan awal itu memang kan yang paling layak itu adalah rute Jakarta Surabaya awalnya kan. Awal sebelum ini terbentuk ya. Betul. Karena itu memang secara ekonomi masuk, secara jarak tempuh masuk. Ya. Justru itu bisa mungkin yang membuat salah satu rute misalnya yang paling terdampak itu kalau misalnya itu jadi ya. Itu pesawat terbang tuh Jakarta Surabaya. Kalau misalnya itu WUS Jakarta Surabaya itu terbentuk. Nah, makanya saya curiga gini, tiba-tiba ini utang belum beres, tiba-tiba ada langsung orang ini kita bakal melebarkan sayap, melebarkan sayap itu dari Bandung ke Surabaya. Karena memang tujuan awalnya itu adalah Jakarta Surabaya gitu loh. Oke. Itu yang paling secara
kebutuhan bisnis masuk, Masuk. secara itu juga masuk. Hmm. Kan terbukti dari jumlah penumpang WUS Ya. yang entah itu itu penumpang WUS itu baru bisa rame Mm-mm. kalau ada yang namanya diskon Diskon, betul. dan pada saat peak season. Peak season. Udah, berarti ini menunjukkan bahwa WUS ini memang hanya untuk piknik. Ya. Bukan untuk kebutuhan katakan buat bisnis, Betul, buat betul. moda transportasi. Betul. Karena gini, kalau misalnya itu benar-benar untuk moda transportasi seharusnya itu stasiun stasiun WUS itu langsung menuju ke stasiun Bandung. Yes. Jangan ke Tegalurang dulu dong. Ya, bahkan gini Mas Iya, Mas itu Mas aja, Markus. simpel aja. Sekarang itu berhenti di Delta Mas. Betul. Jadi sekarang itu kayak kereta cepat itu nggak hanya berhenti di Padalarang, Betul. tapi juga di Cikarang. Oh. Sekarang di Nah, Karawang itu- juga ya, Karawang juga sorry, ya. di Karawang. Karawang. Persis tempatnya itu di Delta Mas. Hmm. Gitu di Sinarmas tuh. Berarti kan mereka mencari pasar kan? Ada mereka mencari pasar. betul. Kemudian jadi sekarang ada 3 pemberhentian. Nah, Ya kalau dibilang cepat jadi nggak jadi jadi cepat nggak jadi kan. cepat ya. Pertama di Karawang, Hah? kemudian di Padalarang, Larang ya. terakhir itu di Tegaluar. Betul, Nah di Tegaluar. Tegaluar itu Ada. sekarang stasiunnya namanya Sumarkon. Sumarkon Bandung ya. Sumarkon, Oh iya. iya. Memang sih kalau saya tuh termasuk yang pernah naik bus ya Hmm. hari biasa maupun di weekend. Jadi memang kelihatannya kalau hari Senin Selasa, Rabu itu memang kosong. Kosong ya. Kosong ya. Kosong. Hmm. Iya. Tapi Jumat, Sabtu memang penuh. Oh. Nah, itu yang tadi Mas Markus bilang, Hmm. apa jangan-jangan WUS ini cuma jadi transportasi piknik, Piknik wisata Iya. ya. Nah. wisata ke Bandung. Orang malas naik Hmm. mobil karena weekend Hmm. padat, Hmm. mereka naik WUS. Oh. Dan kalau dilihat secara profil penumpang ya. Kalau saya kan waktu ke sana kan karena urusan kampus ya, Siap. ya kan. Ya. Tapi kalau dilihat profilnya tuh memang profil bukan orang kerja, Hmm. Hmm. bukan orang istilahnya ada meeting di Bandung, Ya. kemudian dia naik bus dari Jakarta. Orang pelesiran ya. Orang pelesiran, ya kan, mereka bawa koper ya. Sekarang tuh kalau kita lihat di stasiun WUS nih, Mas, itu koper, Mas, bawanya koper-koper Iya, iya. besar-besar gitu. Iya. Jadi begitu Iya, iya. profil di Ya, KCC. Jadi bukan mobilitas dan aktivitas bisnis ya. Ya yang Tapi diharapkan lebih kan ke- Yang diharapkan itu kan yang diharapkan kan. kan Iya. itu kan Iya. ada pergerakan bisnis ya katanya ya. Betul. Ada pergerakan bisnis gitu. Karena itu target utama sebenarnya kan. Targetnya itu kan target targetnya. utama. Kalau Gitu. gitu tujuan investasi sosial untuk mengatasi kemacetan itu nggak tercapai. Tidak tercapai. Kalau tujuannya buat memfasilitasi orang piknik. Ya kalau untuk mengatasi kemacetan di kota besar ya kan tadi MRT, LRT. Iya, Kalau ini kan iya. sebenarnya Makanya antar kota sebenarnya. iya Juga itu nggak satu. masuk juga sih. Justru aku juga menjadi agak heran dengan penjelasan Jokowi ini. Iya. Dia bilang ini untuk mengatasi kemacetan. Bukannya terus menambah fasilitas WUS ini justru akan menambah kepadatan lalu lintas di Bandung. Bandung Iya, benar. kan? Iya. Ya. Artinya iya. Nah, itu tadi yang menyambung itu Pak Markus Ya. rencana kan pihak Cina ya kan mengatakan bahwa kalau restrukturisasi utang ini sudah tercapai kesepakatan mereka Ya. siap kan katanya mau Siap. melanjutkan ini sampai Iya. ke Surabaya. Surabaya. Aku justru bertanya-tanya loh. Jakarta Bandung itu kan katakanlah 140-150 kilometer. Betul. Iya. Ya kan? Hmm. Itu biaya proyeknya aja udah sampai 120-an triliun ya, lebih ya. Jakarta Surabaya berapa? 700-an kilometer. Nah, itu dia. Berarti Iya. kan biaya pembangunan proyek kalau masih dipegang Cina nih bisa mungkin sampai 1.000 triliun, Bisa jadi. ya kan? Betul. Betul. Lalu berapa utang yang harus ditanggung oleh KAI? Iya. Berapa generasi ya, Mas ya? Iya makanya menurutku Prabowo harus kaji ulang deh. Kalau Ya. ada rencana meneruskan ini sampai ke Surabaya dan dia masih pakai Cina, menurutku dia akan menggali lubang kuburnya sendiri. Ya. Nah, makanya Akan gini. mengulang kesalahan yang Betul. sama. Itu balik modalnya Nah, 40 tahun kita, kita menyinggung Jepang di awal. Jepang itu waktu awal JIS, Jepang. dia cuma menawarkan bunga berapa? 0,1%.
ditolak sama Jokowi. Karena harus pakai APBN. Banyak kan yang Nah, sudah mengingatkan Jokowi ya. saat itu, Menteri Perhubungan saat itu. Ya. Ya, Pak Jonan ya. Ekonom juga diundang. Waktu itu kan Ya. dimintai pendapat kan, dimentahkan semua. Ya kan sama Jokowi, dia kekeh nunjuk Padahal 0 Sunda. koma ya. Bahkan Megawati pun, Megawati kan Yang terakhir dia iya, dia sempat menolak mengingat, ya, dia iya, juga benar, sempat benar. mengatakan saya sempat menolak menyarankan. Tadi yang Menyarankan. disinggung Pak Sandi, demi prinsip keadilan lebih baik membangun kereta jalur ganda Iya. Nah, di wilayah betul. Indonesia Timur ketimbang kereta rel cepat di mana? Jakarta Bandung. Jadi kalau aku ngelihat sebenarnya Jokowi ini lebih dikuasai ambisi politik. Ya. Di balik proyek prestisius bus kereta cepat. Ya. Ini kan menjadi proyek pertama di wilayah Asia Tenggara. Dia pengen ngejar itu aja sebenarnya. Investasi sosial itu adalah Makanya Ya kan? sekarang kan itu hanya betul apa ya? Penjelasan seorang politikus. kayak Bang Abid. Investasi Sekarang kan sosial. ini kan proyek ini ternyata sudah tercium Iya, oleh lembaga lain lagi nih. penjelasan Siapa seorang tuh? Yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Udah masuk situ ya. Ada dugaan ya, markup Menarik gitu. ini. KPK kan. Mereka ini sih sebenarnya sempat spill ini kan sempat Jadi soal ini apa pembengkakan? pembengkakan utangnya. Juga. Oh. Ini kan sempat di-spill oleh Mahfud MD ya di podcast mereka bahwa ini sebenarnya itu ada pembengkakan biaya. Dia sebut bahwa untuk pembangunan proyek Jakarta Bandung ini menurut hitungannya si Mahfud ya, itu bisa membengkak bisa 3 kali lipat tuh dibandingkan dengan di proyek yang lainnya lagi. Dibandingkan dengan proyek yang sejenis ya. Jenis gitu kan. Oke. Nah, itu kan klaimnya Mahfud ya. Kita juga nggak bisa bilang apakah itu benar atau enggak. Makanya ini butuh dari KPK untuk membuktikan nih. Kalau nggak salah sih sudah masuk dalam penyelidikan ya. Kalau dilihat dari pemberitaan ya. Nah, kita tunggu aja nih apakah memang benar terjadi pembengkakan biaya. Kita tinggal tunggu lagi nih. Siapakah yang bakal diberi oleh KPK nih di proyek ini? Ya kita semua tahu lah kalau misalnya proyek ini siapa kan penggagasnya kita semua udah tahu lah. Oh iya kita tahu siapa penggagas ada dari siapa ininya gitu kan. KCIC ini. Jadi tinggal menunggu aja nih dari KPK untuk membenahi persoalan ini nih. Jadi sudah sedemikian banyak yang terlibat ya, KPK, kemudian juga Danantara, Kementerian Keuangan. Ini ujungnya kayak apa nih, Mas Sandi? Oke. Tadi kan disinggung dari awal kan kita bilang aspek sosial, aspek bisnis, aspek hukum. Nah ini terakhir nih aspek hukum. Benar. Jadi kalau ini nyambung juga ke Sosial pertanyaan budaya masuk nggak itu? ya masuk. juga. Nah, ke pariwisata tadi. Pariwisata. Nah, ini nyambung ke pertanyaan Mas Hafid. Bisa nyambung nggak sih ke Surabaya? Ya bisa, tapi pemerintah harus menyelesaikan dulu nih kontroversi ini. Oke. Pemerintah harus menjelaskan dengan clear, transparan, bahkan kalau perlu ya mungkin misalkan di Kementerian Perhubungan inspektorat cek dong dugaan-dugaan spekulasi soal markup. Oke, itu dulu selesaiin ya. Ya harus diselesaikan. Maksudnya ini kan biar publik juga tahu, paham gitu loh. Nah, aspek hukum ini penting nih. Jangan sampai nanti ke depan akan ada proyek-proyek prestisius pemerintah lainnya yang justru nanti publik akan ya tidak menganggap ini sebagai ini, tapi jadi kayak semacam ini persoalan baru gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita tersandra ya dengan proyek yang mercusuar tapi tekor gitu ya. Nah betul, makanya tadi kan saya bilang aspek teknokratisnya, hitung-hitungannya dari skala bisnis segala macam nggak dapet, tapi tetap dipaksakan. Nah, akhirnya seperti ini. Dan ya PR-nya tadi pemerintah ini harus mengklarifikasi dengan jelas ya supaya ini nggak nanti timbul kontroversi, tanda tanya, polemik di masyarakat bahwa ini sebenarnya ada apa sih, gitu. Terutama aspek hukumnya tadi. Jadi proyek menyambungkan sampai Surabaya tuh juga banyak ditentang ya? Ya kalau kondisi masih kayak gini Jis. Betul. Sedangkan kita utangnya masih banyak kan utang kita kan, ya kan? Karena gini, muncul dugaan markup itu kan tidak serta merta. Kalau nggak salah sudah ada kajian membandingkan proyek serupa, proyek kereta cepat di mana ya? Di luar negeri lah, Timur Tengah apa di mana ya? Arab Saudi ya. Itu di murah Indonesia itu dia ngitung per kilometer ya panjangnya. Kilometer. Di Indonesia itu 10 kali lipat lebih mahal apa ya? 10 kali lipat lebih mahal. Iya, biayanya loh. Dibanding proyek itu yang membuat KPK lalu mencoba masuk dari awal tahun kalau nggak salah, awal tahun ini KPK itu sudah mulai melakukan proses penyelidikan terhadap potensi adanya markup. Artinya kalau memang terbukti ada markup, ini proyek mudarat. Ya.
proyek mudarat, udah proyek yang mudarat jadi bancakan koruptor. Iya. Ya, celaka. Dan antara lain sekarang menanggungnya. Iya. Iya, Intinya lebih Prabowo lah intinya. lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ya. Iya, mau diteruskan sampai Surabaya. Ya memang harus diselesaikan ini baru kita lanjut ke Surabaya. Walaupun memang kan banyak hitungan ya, kalkulasi, justru memang lebih visible itu di Jakarta, Bandung, Surabaya. Nyambung. Kalau Jakarta Bandung ini terlalu pendek dan emang nggak dapat hitungan bisnisnya. Gitu. Tapi kan harus diselesaikan dulu nih problem di Bandung ini, Jakarta Bandung. Ya memang ini juga ya, apa namanya, di pemerintahan sekarang nih seolah-olah jadi tersandra dengan proyek yang dulu. Iya, Sandra semua. Ini kita baru bicara kereta Bicara cepat. soal- Belum bicara tol IKN ya? Tol Trans Sumatera. Iya. Oh iya, itu Utama juga. Karya. Cuma yang salah ya. Itu juga jalur tol sepi. Pemerintahan sekarang kan juga kelanjutan yang sebelumnya kan. Ya. Oh iya. Yang salah juga. Ya. Ya memang apa namanya, ini paling menjadi kontroversi di sebulan terakhir ini ya. Ya. Mas Hafid ya. Pembicaraan soal utang WUS ini bahkan sudah mulai ada gesekan antara Purbaya dengan Luhut. Ya. Ya kan? Soal persoalan kereta cepat WUS. Bahkan dia sempat bilang ini sebenarnya barang busuk. Ya kan? Ya. Ya memang busuk. Dia bilang pernah bilang. Sampai sekarang juga busuk. Ya karena kan story-nya Pak Luhut itu masuk menangani kereta cepat itu memang ketika sudah cost of run, jadi sudah pembengkakan biaya. Iya. Jadi Pak Luhut itu ditunjuk sebagai ketua komite percepatan proyek kereta cepat itu di tahun 2020 atau 2021. Berarti dia tidak mengawali dari awal. Dari awal ya Bukan dia. bukan, Ya. dari awal ya Pak Jokowi. Ya, Jadi dari awal tuh. langsung. Itunya Pak Ya Jokowi. itu yang harus diperiksa oleh KPK tuh. Ya kan? Ya itu harus KPK harus berani. berani, Iya, betul. memanggil Semua mereka. pihak lah, jangan maksudnya yang terlibat pokoknya harus. Iya, yang terlibat sejak awal. Oke, terakhir nih Mas Markus, kira-kira persoalan ini tuh, isu ini tuh akan terus menjadi satu fokus utamanya Kontan untuk terus membahas ini atau seperti apa? Pasti ya. Karena pertama gini, ini kan lagi-lagi kan efek dari persoalan ini ujung-ujungnya siapa yang menjadi korban lagi-lagi adalah publik ya. Publik. Karena itu bisa banyak yang menduga bahwa ini bakal membuat pelayanan dari KAI itu bakal terimbas. Mulai dari bisa jadi ada pengurangan subsidi, anggaran, dan ini bisa membuat ujung-ujungnya apa? Kenaikan harga. Harga tiket segala macam itu bisa naik kalau misalnya ini berimbas ke kinerja KAI. Terus yang kedua, penyelesaian utang. Itu kalau nggak salah kan kita juga sempat mengonfirmasi ke para pengamat ya. Memang bisa sih ada penyelesaian utang. Hanya dua yang bisa mendapat perhatian dari Cina. Pertama, utangnya diperpanjang. Utangnya diperpanjang. Itu pasti. Ada yang bilang 60 tahun, itu kemungkinan tuh bener tuh yang dibilang oleh Luhut. Atau bisa juga menjadi 80 tahun. Jadi ada perpanjangan antara 10 sampai 20 tahun. 20 sampai 40 tahun. Itu pertama. Terus yang kedua itu adalah ini. Jangan salah nih, grace periodnya tuh diperpanjang lagi. Misalnya 10 tahun menjadi 20 tahun. Jadi jangan kalau misalnya kita kapan nih utang gus lunas? Ya kalau perkiraan saya sih paling cepat ya 60 tahun. Itu paling cepat ya. Paling normal itu 80 tahun. Kenapa ini dipilih? Itu lagi-lagi ini untuk klaimnya pemerintah ya. Untuk menyelamatkan yang namanya kinerja dari KAI. Karena KAI itu harus, mereka lah yang harus membayar. Apakah itu dari antara yang bernegosiasi itu tetap akan memakai uangnya KAI. Nah itu perkiranya seperti Bang Aziz bilang itu bisa mencapai 2 triliun per tahunnya. Nah itu lagi-lagi itu kan bakal berimbas ke kinerja KAI dan lagi-lagi publik yang, nah ini dia nih, kita wanti-wanti nih, jangan-jangan nanti layanan kereta api ini bakal semakin mahal nih. Nah ini membuat Tarif KRL dinaikin. nah itu dia nih publik lagi yang Iya. Mau nggak mau. Sebenarnya Itu skema restrukturisasi 60 tahun itu kan konsekuensinya hanya meringankan nominal beban cicilan. ya betul. Jadi berkurang kan karena tenor waktunya jadi panjang. Ya. Persoalannya
tenor waktunya makin lama. Betul. Jadi beban cicilannya ini menjadi panjang, misalnya 40 tahun jadi 60 tahun, nggak menyelesaikan masalah sebenarnya. Iya. Makanya kalau kita lihat pemerintah Cina sih mereka tuh fan-fan aja, cool-cool aja. Karena memang toh pasti gue setiap tahun pasti bakal mendapat katakanlah angsuran utang. Kalau harusnya harus lebih berani negosiasinya. Nah, itu Misalnya minta keringanan bunga dari 3% jadi 0,5%. Sama itu. Terus harus Ya kan? juga itu dong, Ya, haircut harus juga begitu. haircut dari Cuma pinjaman minta foreign juga. restrukturisasi tenor jadi 60 tahun, maaf. Cina kan udah banyak menikmati fasilitas di negeri ini. Nah, Oh, smelter nikel mereka tuh. nah, Cina semua. Mas Andi, Berani dong. Oke. kira-kira apa nih yang jadi konklusi dari Ya. perbincangan kita nih? Oke. Tadi ya mungkin dari berbagai aspek sudah kita singgung sama-sama, sosial, ekonomi, hukum. Nah, tinggal kalau menurut saya sih ya untuk mengakhiri atau mungkin untuk menyelesaikan sebagian persoalan ini, semestinya Presiden Prabowo mesti turun tangan. Ya. Dalam pengertian ya udah harus diperjelas, pemerintah harus menjelaskan secara clear duduk perkaranya. Kalau memang harus negosiasi dengan kepala tegak. Tadi mungkin pengurangan bunga utang, beban utang yang sudah dinikmati oleh perusahaan-perusahaan korporasi China memang harus segera diiniin. Saya setuju dengan Mas Apit. Dan tadi ya aspek hukum juga jangan sampai diabaikan supaya apa ya, supaya nanti tidak mempengaruhi kebijakan Presiden Prabowo secara politis maupun secara strategis. Seperti itu sih kalau menurut saya. Ya, Mas Hafid, Iya. sekalian ditutup. Ya, sampai saat ini intinya publik masih menunggu lah ya kejelasan dari polemik utang kereta cepat ini sebenarnya berapa sih jumlah utangnya, seperti apa skema pelunasannya. Ini kan yang sampai sekarang tarsok terus, masih negosiasi. Ya kalau kata Pak Markus, tim Cinanya ketawa aja, iyalah, karena kita sejatinya sudah masuk perangkap utang mereka kan. Iya. Intinya begitu. Makanya kalau misalnya mau dilanjutkan sampai Surabaya, pemerintah menurutku harus harus berpikir panjang deh, ya kan? Berpikir panjang, jangan sampai terus malah ini kan sampai Bandung aja ruwetnya udah kayak apa? Ruwet. Saling tunjuk Menkyu dan Tentara. Kalau sampai Surabaya nanti bisa saling tunjuk Prabowo dengan Xi Jinping nanti. Kita nggak berharap itu semua ya. Intinya kalau memang ingin menciptakan moda transportasi publik yang punya teknologi canggih, menurutku udah aja nggak usah pakai istilah sosial. Ini transportasi publik ya profit oriented, ya kan? Dan dari awal konsep perencanaannya harus benar-benar berorientasi oriented, ya kan? Gitu. Nggak usah pakai istilah investasi sosial. Baik, sobat kontainers, kita sudah sampai di akhir diskusi tentang polemik kereta cepat yang memang masih panas perdebatannya ya. Sampai di meja redaksi Kontan juga cukup panas perdebatannya. Ikuti terus podcast Kontan TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cuan. Salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.